Guys, sebelum video review ini dimulai, gue pengen nanya dulu satu hal ke teman-teman semua yang lagi nonton video ini nih. Gimana menurut teman-teman tentang harga dari iPhone 15 Pro Series resmi di Indonesia? Kemahalankah? Well, kalau seandainya teman-teman mikir begitu, gue punya alternatifnya yang bisa teman-teman beli nih, yaitu iPhone 15 regular. Yap, jadi gue beli HP ini tuh pas 20 Oktober lalu, pas pre-order ya. Dan di video kali ini gue bakal kasih full reviewnya. Kira-kira gimana rasanya pakai iPhone 15 ini setelah gue pakai selama 1 bulan terakhir. Jadinya mungkin buat teman-teman yang masih pertimbangin buat beli iPhone 15 series apa kagak, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang udah penasaran tanpa lama-lama ya, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all kita bakal start ngebahas HP ini dari sektor desainnya dulu nih. Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal desain HP ini, gue yakin pasti banyak dari kalian yang nanya, Bang, bedanya apa sih sama iPhone 13 dan juga iPhone 14? Well, gue bakal kasih tahu teman-teman, simple adalah dari segi tekstur bodi belakangnya. Yap, emang dari segi desain di sini tuh nggak gitu beda ketimbang sama iPhone 13 dan juga iPhone 14. Tapi kali ini iPhone 15 tuh udah hadir dengan tekstur matte di bagian belakangnya nih guys. Dan juga pakai teknologi color infused glass yang baru ada di iPhone 15 ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di sini tuh teknologi ini tuh menyematkan warna langsung di bagian kacanya. Cuman jujur entah kenapa gue agak kurang itu suka sama varian-varian yang ada di iPhone 15 ya guys. Menurut gue tuh warnanya kayak off aja gitu. That's why kenapa gue pilihnya iPhone 15 itu yang varian warna pink. Soalnya kalau teman-teman perhatiin warna-warna yang lain tuh kayak nggak menarik aja gitu guys. Malahan warna pinknya tuh justru kelihatan lebih menarik timbang sama warna lainnya. Terlepas dari itu sebenarnya juga ada beberapa perubahan minor di mana dari segi lengkungan bodinya kali ini tuh udah sedikit lebih curvy ketimbang sama yang sebelumnya. Dan menurut gue tentu aja merupakan sebuah upgrade yang signifikan dari iPhone 15 ini tuh ada dari port USB Type-C-nya nih. Yang akhirnya menggantikan port Lightning di iPhone 15 series. Di sini tentu aja ini tuh bikin teman-teman nggak perlu lagi bawa kabel banyak-banyak untuk ngecas si iPhone 15 ini. Meskipun di saat yang sama, gue juga menyayangkan kenapa fitur yang ada di iPhone 15 Pro Max ini tuh nggak ada di iPhone 15 regular. Yes, yang gue maksud ini tuh adalah tombol action button yang menggantikan mute switch di iPhone 15 Pro Series. Yang dimana kalau untuk seharian gue, tombol ini tuh kayaknya lebih berguna nih guys, ketimbang sama tombol mute switch yang ada di iPhone 15 ini. Tapi menurut gue ini tuh balik lagi ke preferensi teman-teman aja. Tapi yang patut gue apresiasi dari Apple kali ini adalah desain layarnya nih guys. Yang kali ini udah mirip antara iPhone 15 dan juga iPhone 15 Pro Max. Yap, jadi sekarang tuh iPhone 15 udah nggak pakai desain notch lagi kayak iPhone 13 dan juga iPhone 14. Dan sekarang ini tuh udah pakai Dynamic Island yang secara fiturnya tuh sama persis nih. Sama yang ada di iPhone 15 Pro Series. Cuman palingan perbedaannya cuman ada di tebel bezelnya aja yang dimana iPhone 15 Pro Series itu lebih tipis ketimbang sama iPhone 15. Tapi secara dimensi di sini tuh masih sama kayak generasi sebelumnya nih guys. Sama-sama pakai layar 6,1 inch dengan panel OLED dan resolusinya pun juga masih sama yaitu Full HD Plus dengan refresh rate yang jelek banget yaitu di 60 Hz. Yes, di sini gue yakin teman-teman pasti bakal ngehujat untuk refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Dan gue pun juga sependapat sama teman-teman semua nih. Gue sangat menyayangkan HP ini tuh layarnya masih pakai refresh rate 60 Hz aja. Padahal gue sebenarnya expect HP itu bisa dikasih refresh rate minimal di 90 Hz. Soalnya berasa banget nih guys, waktu gue pakai scrolling di iPhone 15 Pro Max, pas gue pindah ke iPhone 15 tuh rasanya kayak beda aja gitu. Tapi sisi positifnya untuk kualitas layarnya kali ini tuh udah mirip sama iPhone 15 Pro Max. Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal kualitas visual layarnya, di sini iPhone 15 ini tuh udah setara nih guys, sama-sama punya layar tajam dan juga vivid. Dan untuk kecerahannya pun di sini juga bisa maksimal sampai 2000 nits nih guys, sama kayak iPhone 15 Pro Max yang juga bisa sampai 2000 nits. Terus stereo speakernya pun juga punya kualitas suara yang udah oke banget. Jadinya buat teman-teman yang suka streaming film ataupun nonton YouTube, gue saranin teman-teman buat beli HP ini nih. Karena HP ini tuh punya kualitas layar yang bisa dibilang udah top notch banget.
Nah, lalu aja satu berikutnya yaitu ngebahas soal experience dan juga performance dari si iPhone 15 ini. Dimana pertama-tama gue pengen kasih tahu teman-teman semua nih, kalau chipset di HP ini tuh masih sama kayak iPhone 14 Pro, yaitu adalah Apple A16 Bionic. Ini tuh jelas aja udah terbukti kenceng karena tahun lalu gue pakai iPhone 14 Pro Max tuh ini udah kenceng banget. Dan di iPhone 15 ini tuh juga ditambah lagi dengan RAM-nya yang sekarang udah makin gede nih guys, yaitu di 6GB dengan storage yang start dari 128GB. Untuk iOS-nya pun di sini juga udah pakai yang terbaru yaitu di 17.1.1. Dan berbeda ketimbang sama iPhone 15 Pro Max kemarin, gue tuh nggak ngerasain adanya isu overheat nih guys di iPhone 15 ini. Jadi waktu pertama kali gue pakai HP ini sampai sekarang pun gue nggak pernah sama sekali yang namanya overheat di smartphone yang satu ini. Bahkan buat teman-teman yang suka main game Genshin Impact pun juga aman banget nih guys. Gue coba untuk main selama 30 menit, HP ini tuh suhunya cuman sampai 44 derajat aja. Terus main Genshin Impact di highest 60 fps pun menurut gue juga masih lancar banget. Dan ini tuh membuktikan ya, kalau chipset Apple A16 Bionic tuh masih powerful banget buat teman-teman pakai di tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. Cuman sayangnya berbeda ketimbang sama iPhone 15 Pro Series, sayangnya HP ini tuh belum bisa untuk mainin game AAA yang ada di game konsol. Dimana di iPhone 15 ini tuh sayangnya masih belum bisa. Sedangkan di iPhone 15 Pro Max ini tuh udah berjalan lancar banget untuk game Resident Evil Village. Tapi gue berharap kedepannya Apple tuh bisa kembangin terus supaya bisa banyak game yang support di iPhone ataupun di iPad mereka. Soalnya menurut gue ini tuh menjanjikan banget nih guys. Game yang biasanya adanya cuma di PS5 aja, itu bisa dimainin di iPad atau di iPhone teman-teman. Nah, lalu terlepas dari sektor gamingnya, gue juga pengen ngebahas untuk daily experience-nya pakai iPhone 15 ini. Dimana kalau seandainya mungkin teman-teman cari experience yang berbeda, di sini nggak beda jauh ya guys, timbang sama iPhone-iPhone yang generasi sebelumnya. Soalnya dari segi refresh rate-nya pun ini juga masih sama-sama aja kayak iPhone 13 dan juga iPhone 14. Cuman perbedaannya kali ini tuh di Dynamic Island-nya aja nih guys. Kali ini tuh udah bisa menampilkan beberapa informasi yang sama kayak di iPhone 15 Pro Series. Cuman jujur aja fitur ini tuh menurut gue jarang banget gue pakai, even bahkan nggak pernah gue sentuh sama sekali. Tapi yang jelas satu hal yang pengen gue highlight dari iPhone ini tuh adalah baterainya nih guys, yang menurut gue bisa dibilang awet banget. Yes, jadi info aja untuk baterainya sendiri, iPhone 15 ini tuh dibekali sama baterai berukuran 3349 mAh, yang dimana kalau seandainya kita bandingin sama HP Android, ini tuh setaranya sama HP dengan baterai 5000 mAh nih guys. Soalnya gue udah pakai HP ini selama 1 harian penuh, SOT-nya tuh bisa sampai 7-8 jam. Dan ini tuh bisa dibilang adalah HP compact dengan baterai paling awet nih guys, yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Tapi kalau kita ngomongin soal charging, di sini tuh Apple nggak ngasih pernyataan resmi iPhone ini tuh support sampai charging berapa watt. Cuman kalau seandainya gue lihat di bagian belakang dari box HP ini, HP itu tertulis ya guys, kalau untuk kemampuan chargingnya bisa support sampai 29 watt. Tapi bisa dibilang untuk ngecas iPhone tuh emang makan waktu banget. Soalnya kalau seandainya kita bandingin sama HP Android lain tuh, ini beda banget nih guys kemampuan chargingnya. Di sini tuh untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 butuh waktu hampir 2 jam. Sedangkan di pasaran saat ini tuh udah banyak HP-HP Android dengan harga yang lebih murah dan punya charging yang jauh lebih cepat. Nah, lalu lanjut ke satu berikutnya yaitu ngebahas soal kameranya. Ini juga jadi alasan kenapa teman-teman wajib banget buat beli iPhone 15 ini. Soalnya dibandingkan sama iPhone generasi sebelumnya, ini tuh upgrade-nya lumayan berasa nih guys. Kali ini tuh iPhone 15 udah pakai sensor kamera 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Yang by default HP ini tuh punya resolusi 24 megapiksel nih, sama kayak di iPhone 15 Pro Max. Terus untuk kamera ultrawide-nya HP ini tuh ada di 12 megapiksel dan juga punya kamera depan 12 megapiksel. Yang dimana untuk hasil fotonya sendiri teman-teman bisa lihat karakternya tuh menurut gue mirip banget sama iPhone 15 Pro Max. Dari segi detail, HDR, warna, dan juga depth bokehnya ini tuh menurut gue udah kelihatan cakep banget. Even bahkan di iPhone 15 ini tuh gue nggak ngerasain adanya masalah minimum focus distance nih. Di sini teman-teman bisa lihat untuk foto objek ini gue pakai kamera utama dan natural bokehnya tuh menurut gue masih cakep banget.
Dan sama kayak iPhone 15 Pro, untuk foto orang gue itu nggak perlu nyalain lagi mode portraitnya ya. Karena ini semua tuh bisa kita atur langsung dari galerinya. Ini tuh jelas aja adalah fitur yang killer banget terutama untuk iPhone 15 ini. Dan untuk foto selfie-nya pun gue juga suka nih. Karena karakternya tuh tajam, natural, tapi nggak over sharpening. Terus lanjut ke foto low light pun seperti biasa, iPhone juga tetap menjaga suasana malam baik di kamera utama ataupun di kamera ultrawide-nya. Dan gue juga ngerasain improvement ketimbang sama iPhone generasi sebelumnya, yaitu di foto low light ini ya. Karena detailnya tuh menurut gue kelihatan lebih bagus dan juga noise-nya tuh kelihatan lebih minim. Nah, terus nggak cuma foto aja, HP itu bisa perform dengan sangat baik, tapi videonya pun menurut gue juga udah oke banget. Dimana teman-teman bisa lihat, untuk rekaman di resolusi 4K 60fps, HP itu punya perekaman yang menurut gue udah stabil banget. Fitur cinematic video pun juga masih tersedia juga di iPhone 15 ini. Cuman sayangnya karena ini bukan seri Pro, jadinya teman-teman yang nyari fitur ProRes sayangnya nggak ada ya guys, di iPhone 15 regular ini. So guys, jadi yang teman-teman lihat sekarang adalah sampel recording dari iPhone 15 yang regular. Dan ini yang teman-teman lihat adalah resolusi paling tingginya nih guys, yaitu di 4K 60fps. Jadi kurang lebih untuk hasil perekaman videonya kayak gini. Di samping gua tuh kayak ada jalan raya gitu, jadinya kira-kira kedengeran nggak suara mobilnya. Dan ya, kira-kira gimana untuk overall hasil videonya. Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Oke. Nah, lalu lanjut ke satu terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si iPhone 15 ini. Di sini kalau seandainya teman-teman lihat harga resminya, HP itu dibanderol dengan harga 16,5 juta ya guys, untuk varian 128GB yang dijual resmi di Indonesia. Tapi beruntungnya di marketplace online sekarang tuh udah lebih murah ketimbang yang ada di websitenya iBox. Soalnya untuk harganya sendiri kalau gua cek HP itu dibanderol dengan harga sekitar 15,5 sampai 15,9 juta aja nih guys. Which is berarti itu lebih murah sekitar 1 juta ketimbang yang ada di websitenya iBox. Dan buat teman-teman yang nyari secondnya pun juga udah mulai ada yang jual guys. Harganya itu berkisaran antara 14,8 juta sampai 15,3 juta. Jadinya dengan harga tersebut ini jelas aja bikin HP ini tuh jadi worth it banget. Karena gue ngerasa improvementnya ketimbang sama iPhone generasi sebelumnya tuh lumayan banyak nih guys. Kayak contohnya HP itu punya baterai yang sekarang udah jauh lebih awet. Dan dari segi layarnya pun juga ada improve. Karena HP itu udah pakai Dynamic Island dan udah nggak pakai desain layar notch lagi. Terus ngomongin soal kamera dan juga performanya, ini juga masih outstanding banget buat tahun 2023 dan juga 2024. Serta untuk fitur esensialnya pun juga masih ada nih guys, yaitu fitur NFC dan juga IP68 serta wireless charging. Jadinya buat teman-teman yang pengen beli iPhone 15 ini adalah paket lengkap buat teman-teman beli di tahun 2023. Cuman kekurangannya ya palingan cuman tadi aja, layarnya tuh sayangnya belum support refresh rate di atas 60Hz. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gua ini masih worth it buat teman-teman pertimbangin. Tapi kira-kira gimana nih pendapat kalian? Worth it nggak buat beli iPhone 15 dengan harga belasan juta tapi refresh rate-nya masih 60Hz? Coba teman-teman bisa drop komen di bawah dan let me know ya. Kira-kira gimana sama pendapat teman-teman semua? So palingan segitu dulu aja video kita tentang review dari iPhone 15 di tahun 2023 menjelang 2024. Like kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.